Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda, salam jejamuran dari Gunung Kidul. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang campuran media untuk jamur tiram. Yuk teman-teman yang lagi kepo, yang lagi pengen tahu atau yang lagi belajar gimana sih campuran yang cocok, yang tepat untuk media, nanti saya jelasin di video ini. Oke, kita lagi rujak dulu ini sama Bang Dewa Saputra dari Prambanan, Klaten, teman kerja, partner. Kerja enaknya sambil makan ini rujak. Oke, balik lagi buat teman-teman yang lagi penasaran ya. Ini di belakang saya adalah campuran dari media serbuk gergaji sengon. Kenapa saya pakai sengon? Karena begini ya, sebenarnya selain kayu sengon itu bisa, misalnya kita pakai kayu jati, kayu mahoni bisa. Tapi dari pengalaman saya pernah itu dulu pakai dari serbuk kayu jati, kayu mahoni itu pernah. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya karena itu serbuk kayu keras, maka proses merambatnya miselium itu akan berjalan lambat. Jadi harusnya 2 bulan itu kita bisa panen. Waktu itu saya nungguin sampai 4 bulan itu baru bisa panen backlognya. Maka dari itu, untuk teman-teman yang lagi belajar harus bisa memahami di situ. Untuk proses perputaran uangnya kan lama. Nah, makanya ini saya pakai ini serbuk gergaji sengon full sengon ini ya. Tapi kadang juga saya campur, tergantung dari kapasitas serbuk di luar bagaimana. Misalnya kalau serbuk kurang, sengonnya terbatas, kadang itu saya campur. Karena kalau kita cari serbuk full sengon itu nggak selalu ada, nggak selalu ready gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga untuk mengolah kapasitas serbuk kita sendiri. Tapi kalau serbuknya melimpah, silahkan pakai sengon. Dan untuk teman-teman yang lagi belajar pakai serbuk keras, nah nanti saya kasih tahu triknya gimana. Ada trik sedikit supaya medianya nggak gagal buat tumbuh jamur tiramnya. Oke, untuk campurannya ini saya pakai perbandingan 1:10. Jadi untuk 100 kg 100 kg serbuk gergaji ini saya pakai 10 kg bekatul. Nah, ini saya kasih contoh bekatulnya kayak apa. Nah, ini yang namanya bekatul ini. Dari 100 kg serbuk gergaji sengon, saya kasih 10 kg bekatul. Saya pakai standarnya ya. Kemudian selain bekatul ada lagi kapur dolomit, kapur pertanian. Nah, ini saya pakai ini. Ini saya pakai 4 kilo. 4 kilo atau 5 kilo. Untuk campurannya, di luar sebenarnya ada yang pakai campuran lain, misalnya pakai polar, pakai tepung jagung itu juga ada. Terus misalnya pakai lain-lainnya itu juga ada. Cuman dari saya kita ini kan fokus di produksi, bukan untuk coba-coba lagi. Kalau misalnya dari teman-teman yang nonton ini misalnya belum ada kebutuhan, silahkan mau eksperimen, silahkan mau pakai campuran lain, silahkan. Mungkin itu ada yang lebih bagus, silahkan. Tapi kalau untuk saya, karena saya sudah ada
kebutuhan, untuk biaya hidup. Jadi ya gimana ya, untuk eksperimen juga sekarang kan mikir-mikir ya. Jadi saya pakai standarnya aja, cuman serbuk gergaji, begatul sama kapur, udah itu aja pakai standarnya. Untuk campurannya 1 banding berapa, saya ulangi lagi, saya pakai 1 banding 10. Jadi untuk 100 kg serbuk gergaji saya pakai 10 kg begatul dan 4 atau 5 kg kapur itu. Di luar juga ada yang misalnya pakai campuran 1 banding 20, 1 banding 15. Jadi 100 kg serbuk gergaji sengon, katulnya pakai 20 kg bekatul, itu juga ada. Cuman ketika kita meningkatkan kadar nutrisi, maka resiko kegagalannya akan semakin meningkat itu. Jadi dari itu, untuk teman-teman yang masih pemula mending pakai standarnya aja. Ini kita lagi di ruang-ruang untuk bikin media backlog. Nah, di sebelah saya itu ada. Nah, ini untuk steamer atau sterilisasi. Nanti di video selanjutnya saya jelasin tentang sterilisasi media jamur tiram. Oke, nanti untuk teman-teman bisa, kalau untuk yang mau bertanya-tanya seputar tentang media, kendala-kendalanya gimana, nanti saya bisa bantu, bisa jawab sesuai dengan pengalaman yang sudah saya dapatkan di lapangan. Karena apa? Saya untuk selama belajar di budidaya jamur tiram itu selalu saya evaluasi apa yang saya temui di lapangan, kendalanya bagaimana. Itu saya evaluasi terus, untuk penyelesaiannya saya evaluasi. Jadi apa, balik lagi ya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kita itu harus selalu belajar dan belajar gitu. Jadi belajar itu nggak ada batasnya, bukan berarti kita bisa bikin media jamur tiram udah gitu aja itu udah bisa, itu enggak. Yang master sekalipun nggak ada yang namanya dia sterilisasi, dia bikin media, dia sterilisasi, nggak ada yang namanya sampai 100%. Yang master sekalipun masih banyak kegagalan. Karena apa? Di media jamur tiram ini uniknya itu di situ. Dengan media yang sama, dengan campuran yang sama, itu kegagalannya akan berbeda. Dengan media yang sama, dengan campuran yang sama, sterilisasi sama, kegagalannya juga akan berbeda. Nah, ini kalau untuk setelah jadi media, setelah kita udah aduk-aduk, nih saya bungkus pakai mesin ini. Oke, tadi kalau misalnya ini ya ada penjelasan lagi yang akan saya beritahu ke teman-teman. Jadi dari media serbuk jamur tiram, serbuk gergaji. Ini ya medianya, ini serbuk gergaji murni. Ini kita takar di sini. Ditakar. Tadi ya patokannya beratnya 100 kg. Ini ditakar. Setelah ditakar, diberi dedak atau bekatul, lalu ada juga dolomit. Nah, setelah sesuai dengan campuran itu disebar-sebar ya, terus diaduk-aduk, habis itu dikasih air, jangan lupa. Nah, untuk beratnya ini rata-rata saya pakainya itu 1,2 sampai 1,3, 1 kilo 2 on atau 1 kilo 3 on. Ini beratnya rata-rata. Kalau lebih dari itu kebanyakan air. Dan kalau kurang dari itu,
itu kurang air. Nanti hasilnya akan mempengaruhi keluarnya jamur tiram. Jadi kalau untuk pencampuran media, ingat airnya jangan banyak-banyak, harus bisa naker. Nah, setelah ditambah air, setelah ini tadi diaduk, ditambahin air, baru udah dibungkus ke plastik. Untuk plastiknya ya, untuk plastiknya kita bisa pakai ukuran yang udah dipakai itu di banyak tempat, di banyak pembudidaya jamur itu pakainya ukuran 1730. Kalau yang ini 1835 dan ada juga yang 2035. Tinggal teman-teman pilih sukanya yang mana. Kalau untuk ukuran plastik nggak mempengaruhi ukuran plastik. Yang mempengaruhi ini adalah dari campuran media jamur tiram. Selain dari campuran ini, yang mempengaruhi lagi ini dari sterilisasi. Kita bikin campuran bagus, tapi kalau kita sterilisasi nggak bagus, semuanya gagal gitu. Nah, untuk sterilisasi bagusnya bagaimana, nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya. Karena apa? Di channel ini kita itu saya pribadi akan berbagi ilmu seputar apa saja. Nah, kali ini kan di jamur tiram, karena ini saya terjun di sini, saya usaha di sini dari tahun 2018. Ya, buat teman-teman ini ya cara mencampur adukannya. Tadi campurannya pakai katul, pakai kapur dengan serbuk gergaji, ini dicampur. Ya, dicampur, diaduk-aduk sampai merata. Pokoknya 3 bahan itu tadi aja, nggak usah pakai campuran neko-neko. Nanti harga jamurnya rendah tapi biayanya tinggi, akhirnya kita rugi di produksi. Tiga itu tadi aja bekal campuran standar dari media jamur tiram. Saya ulangi lagi, bahannya pakai bekatul, kapur, dan serbuk gergaji. Untuk serbuk gergajinya saya pakai serbuk gergaji sengon. Biasanya ada juga yang dicampuri dengan tetes tebu atau pakai katul jagung atau pakai polar atau nutrisi-nutrisi tambahan. Itu hanya sekedar nutrisi tambahan. Tapi kalau Anda misalnya takut nanti biaya produksinya membengkak dan harga jamurnya rendah, ya sebaiknya pakai saja campuran standar. Ya, itu tadi setelah semua bahan diaduk-aduk, dicampur jadi satu, baru sekarang kita campurkan air ya. Untuk takaran airnya kira-kira saja, karena kan kita nggak pakai alat mixer ini, kita pakai langsung di bawah. Jadi usahakan airnya jangan terlalu banyak dan juga jangan kurang. Nanti untuk kira-kiranya gimana ya, kira-kiranya kalau diaduk-aduk sudah agak basah, itu caranya dimasukkan ke plastik yang untuk ini ya, untuk wadah bagloknya ini, dimasukin ke situ baru ditimbang. Kalau timbangannya itu tadi saya bilang kan saya pakainya 1 kilo 2 on atau 1 kilo 3 on antara itu ya. Jadi bisa 1 kilo 2 on lebih. Yang penting jangan sampai 1 kilo 2 on kurang. Atau juga jangan sampai 1 kilo 3 on lebih. Karena itu nanti kalau 1 kilo 3 on lebih, yang ada kebanyakan air dan hasilnya dari backlog itu nanti jelek. Dia nanti sangat mempengaruhi proses pertumbuhan jamurnya. Kalau untuk airnya ya, airnya ini saya kebetulan pakai pump. Biasanya kalau waktu musim hujan
itu gerajen yang ada di sana itu nggak saya tutupin. Itu gerajen serbuk gergaji mentahnya ini biasanya nggak saya tutupin, pakai terpal itu nggak saya tutup. Karena apa? Saya manfaatin air hujan yang turun ke bawah. Jadi serbuk gergajinya itu udah agak-agak basah, baru saya tutup. Nah setelah itu, jadi nanti untuk proses ini, pengadukan ini kita hanya membutuhkan sedikit air aja gitu. Karena apa? Saya sendiri menerapkan proses hemat. Kita harus hemat ke alam. Tapi karena ini musim kemarau, itu saya tutup karena apa? Dia kalau kena angin nanti debunya kemana-mana gitu ya. Jadinya saya tutupin, takutnya nanti orang lewat. Ini kan sebelah saya ini kan jalan raya ini. Takutnya nanti ada orang lewat kena mata, akhirnya kita disalahin gitu ya. Kalau untuk airnya pakai pump. Saya pakai pump air desa, air sumur bisa sama saja. Yang penting apa? Takarannya pas, udah itu aja. Nggak kurang, nggak lebih. Kalau kurang nanti resiko di bagloknya cepat mengering. Dan kalau lebih nanti memperlambat atau membuat lambat proses tumbuhnya jamur. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang media jamur tiram. Jadi apa, campurannya nggak usah macam-macam, nggak usah pusing-pusing, udah cukup itu tadi aja. Dicoba, nanti pasti jadi. Kalau misalnya penasaran mau belajar langsung ke sini juga bisa. Datang aja langsung ke Gunung Kidul. Buat yang dekat-dekat, ayo kita belajar sama-sama yuk, nggak apa-apa. Nah nanti kita bisa ini bikin apa ini medianya bareng. Jadi nggak saya cuman bilang ya, nanti langsung dipraktekan di sini. Apa ya sih seperti yang dibicarakan di YouTube. Nah nanti kita langsung praktek supaya apa, tahu hasilnya yang ada di kandang sini. Kandangnya langsung di sebelahnya, jadi bisa langsung cek hasilnya kayak apa, proses bikinnya kayak apa, itu bisa langsung cek ke sini, bisa belajar langsung. Buat teman-teman yang dekat langsung aja merapat. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Nanti bila ada yang ditanyakan silahkan langsung komentar atau datang langsung ke sini buat teman-teman yang dekat. Terima kasih, salam dari saya, petani muda jamur tiram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.